dengan baju wujud apapun namanya. Jadi silakan aja buang-buang waktu, guys. Tapi terima kasih informasinya. Nah, bahwa PKI Gaya Baru itu dia mulai membangun mindset publik, terutama generasi muda, untuk melupakan G30 PKI 65, nggak diangkat terus. Jadi kalau apa-apa jelek, Orde Baru. Kenapa Orde Baru? Orde Baru lah yang menghancurkan PKI waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak pernah diangkat lagi PKI. Mereka juga tampil tidak dengan PKI. Saya dapat masukan yang Anda bilang kan ya. Saya dikritik itu, dibully itu ngomongin PKI Gaya Baru. Di mana PKI? Memang nggak ada. Kalau dia tampil sebagai PKI ya bukan Gaya Baru namanya. Itu PKI 65 itu. Kalau sekarang kan bukan PKI. PWI, LS, itu kan PKI. PSI, PKI. Jokowi, PKI, ya kan? Geng Solo, ya itu PKI. Maka disebut PKI Gaya Baru. Istilah PKI Gaya Baru bukan dari saya, teman saya yang bikin riset paparan tahun 2015 November, dia menggunakan istilah PKI Gaya Baru. Saya tanya kok, oh beda bang, karena begini macam-macam. Udah, saya pakai. Dan itu kejadian yang diomongin. Contoh, bagaimana PKI Baru nyusup ke DPR, mengendalikan DPR tidak berfungsi. Kedua, dari instansi penegak hukum, polisi dikendalikan habis. Sampai sekarang masih. Sebelum selisih Sigit diganti, mereka akan kendalikan polisi. Nah, berkutik. Jadi Jokowi kan enak. Jadi bagaimana ini Bang Dede melihat kuatnya pengaruh dari rezim masa lalu yang berkaitan dengan PKI Gaya Baru ini? Bagaimana tindakan yang paling efektif untuk menghentikan gerakan-gerakan ini yang sekarang sudah menggurita di pemerintahan Prabowo sekarang ini? Iya, kalau dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. kita dalam pertemuan kali ini dengan Forum UI Watch bersama Profesor Taufik Mahmudin yang sudah makan asam garam yang sangat luas ya di bidang ekonomi, politik ataupun geopolitik. Baik Bang TB, kita mulai dengan satu pertanyaan yang barangkali kedengarannya simpel, tapi ini sangat krusial ya. Bahwa ada informasi Bang TB mendapat serangan melalui message di WA maupun message lain ya, mengenai indikasi kuat adanya gerakan-gerakan PKI Gaya Baru. Bagaimana Bang TB menyikapi hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya luruskan lagi, saya bukan profesor, itu dulu tuh. Saya praktisi. Saya mantan dosen di Fakultas Ekonomi UI, pensiun, ASN, tapi saya bukan ilmuwan. Saya praktisi, saya punya banyak model, hakika, manajemen, itu yang saya lakukan. Nah, mengenai kalau ada WA yang negatif membuli saya, buat saya silakan aja lah. Anda nggak ada, buat saya nggak akan bikin saya berubah. Dan itu udah pasti yang membuli adalah PKI Gaya Baru dengan baju wujud apapun namanya. Jadi silakan aja buang-buang waktu, guys. Tapi terima kasih informasinya. Nah, bahwa PKI Gaya Baru itu dia mulai membangun mindset publik, terutama generasi muda, untuk melupakan G30 PKI 65, nggak diangkat terus. Jadi kalau apa-apa jelek, Orde Baru. Kenapa Orde Baru? Orde Baru lah yang menghancurkan PKI waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak pernah diangkat lagi PKI. Mereka juga tampil tidak dengan PKI. Saya dapat masukan yang Anda bilang kan ya. Saya dikritik itu, dibully itu ngomongin PKI Gaya Baru. Di mana PKI? Memang nggak ada. Kalau dia tampil sebagai PKI ya bukan Gaya Baru namanya. Itu PKI 65 itu. Kalau sekarang kan bukan PKI. PWI, LS, itu kan PKI. PSI, PKI. Jokowi, PKI, ya kan? Geng Solo, ya itu PKI. Maka disebut PKI Gaya Baru. Istilah PKI Gaya Baru bukan dari saya, teman saya yang bikin riset paparan tahun 2015 November, dia menggunakan istilah PKI Gaya Baru. Saya tanya kok, oh beda bang, karena begini macam-macam. Udah, saya pakai. Dan itu kejadian yang diomongin. Contoh, bagaimana PKI Baru nyusup ke DPR, mengendalikan DPR tidak berfungsi. Kedua,
dari instansi penegak hukum, polisi dikendalikan habis. Sampai sekarang masih. Sebelum Listio Sigit diganti, mereka kendalikan polisi. Nggak berkutik. Jadi Jokowi kan enak. Jadi bagaimana ini Bang Tebe melihat kuatnya pengaruh dari rezim masa lalu yang berkaitan dengan PKI gaya baru ini? Bagaimana tindakan yang paling efektif untuk menghentikan gerakan-gerakan ini yang sekarang sudah menggurita di pemerintahan Prabowo sekarang ini? Iya, kalau dari sisi saya dan teman-teman ini melakukan yang terbaik yang bisa dan mampu kita lakukan. Contoh, lewat podcast ini itu yang terbaik dan yang kita mampu lakukan. Tapi turun ke lapangan, adik-adik kita semua, teman-teman turun silakan. Jadi menggurita nggak menggurita, tahun 65 lebih gila dari ini. Oke. Nah, tapi apa yang dilakukan? Nah, dengan naiknya Prabowo, mereka panik. Nah, untuk itulah mulai Prabowo diganggu, diintimidasi. Saya kenal betul Prabowo. Saya cara fisik, saya kenal udah bukan baru setahun 2 tahun lah ya. Jadi mereka takut betul sebab kalau Prabowo mengendalikan negara ini di posisi sekarang, habis PKI-nya, masalah waktu aja. Makanya dia ingin Prabowo dijatuhkan dengan demo macam-macam sehingga publik diarahkan dengan waktu Prabowo jadi presiden, masyarakat ramai demo ini itu diarahkan sehingga Gibran diangkat nanti akan sepi nggak demo segala macam. Satu hal yang pasti, polisi masih dikendalikan PKI gaya baru. Caranya gampang, copot Listio Sigit sehingga ada perwira tinggi polisi pensiunan mengatakan kalau Kapolrinya ayam, polisi jadi ayam. Kalau Kapolrinya macan, polisi jadi macan. Jadi kalau Kapolri dicopot, bukan pendukung atau orangnya Jokowi, polisi tidak akan begitu. Dan polisi yang baik banyak benar, saya kenal lah ya. Ini perlu tidak Pak Bang Tebe tekanan-tekanan kepada polisi untuk bisa direformasi melalui misalkan lembaga seperti Komisi Polisi Nasional ataupun jabat-jabat tinggi yang berkaitan dengan hal ini yang memang cinta tanah air dan nasionalismenya tidak dilakukan lagi. Bagaimana menurut? Ya, kalau secara konseptual menurut buku mestinya begitu. Saya bukan orang yang berpikir bukan dan teoritis bertindak. Ya. Menurut buku saya praktisi. Jadi ganti aja Listio Sigit. Sekarang pertanyaan, Komnas begini ini berbunyi nggak bisa apa-apa. Karena itu menurut buku. Berpikir apa? Mestinya. Saya bukan orang berpikir mestinya. Realita yang begini menjawab pertanyaan. Bagaimana kita menyelesaikan mengapa itu how to, bukan mestinya. Jadi gampang Listio Sigit diganti sebentar polisi. Sehingga moto polisi pengayom itu kejadiannya polisi yang baik banyak disingkirin habis. Berarti harus diefektifkan ya pejabat-pejabat ataupun katakanlah para petinggi Polri ini yang masih punya jiwa nasionalisme yang tinggi, yang masih setia kepada negara kita, itu bisa diberikan jalan atau diberikan fasilitas untuk bisa menggantikan Kapolri yang sekarang ya Pak? Bukan mereka yang menggantikan, pemerintah yang ganti. Pemerintah. Ya, bukan mereka yang ganti. Kapolri kan tunjuk oleh presiden, presiden copot Sigit lah. Itu ya artinya oleh presiden difasilitasi, mereka bukan diangkat, fasilitasi, copot langsung Sigit, bukan fasilitasi. Kalau fasilitasi jadi kasih jalan mereka enggak, polisi itu perintah, copot Kapolrinya, ganti Kapolri yang benar sebentar polisi itu. Tapi informasi yang saya peroleh juga Presiden Prabowo ini tidak mendapat informasi yang sangat luas ataupun informasi yang cukup karena lingkaran dalamnya ini ada membatasi agar Pak Prabowo tidak mendapatkan informasi yang benar. Bagaimana? Begini lah ya, analisis begitu itu yang berpikir anak sekolah. Dengan dasar kalau logis pasti benar. Nggak bisa. Analisis itu kalau tidak logis tidak dipakai orang, tapi yang benar, yang logis itu tidak harus benar. Yang benar sudah pasti ada logikanya. Saya bukan orang seperti itu berpikir anak sekolah. Saya praktisi. Kenapa Prabowo belum ganti Kapolri? Saya nggak bisa jawab. Tapi bukan berarti Prabowo nggak punya ini, udah analisis, udah anak sekolah ya. Anda dengar dari mana? Itu aja tolong tanya.
Kalau cuma analisis, saya bisa ngomong macam-macam. Mungkin benar, mungkin enggak, tapi tolong tanya. Pendapat Doraemon analisis, wah ngasih fakta ini. Udahlah, yang saya mengatakan yang logis itu belum tentu benar. Tapi yang benar itu sudah pasti logis. Nah itu aja. Jadi, wah Prabowo bisa gini. Pertanyaan saya, sejauh mana Anda kenal Prabowo? Jokowi. Saya kenal dekat betul. Jokowi pun saya tahu betul. Hatinya kecil, akalnya banyak. Interpersonalnya bagus, menyenangkan. Saya jatuh hati sama dia dulu. Berarti Prabowo harus berpikir out of the box ya, menghadapi konstelasi politik saat ini untuk menggantikan Listio Sigit sebagai kepala Kapolri ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak pakai istilah harus begini. Prabowo lebih tahu lah ya. Tapi memang saya belum ketemu jawaban kenapa Prabowo belum mengganti Listio Sigit, itu saya nggak tahu. Tapi bukan berarti Prabowo nggak ngerti, tahu dia. Mesti ada sesuatu yang membuat dia belum mengganti Listio Sigit. Nah, karena saya percaya beliau, dia tidak korup, dia tidak bisa dimacam-macamin, dia tidak akan jual bangsa dan negara, dan dia tidak dan bukan PKI atau PNS. Mestinya ada sesuatu yang saya nggak tahu. Berarti dia masih dalam satu tekanan ya. Maksud saya Prabowo masih dalam tekanan sehingga dia tidak dapat segera mengambil tindakan yang drastis untuk mengganti Listio Sigit dari jabatan Kapolri. Nah itu saya analisis kesimpulan itu belum saya. Dari tekanan dalam itu kan kata kita. Saya kenal beliau. Nah jadi saya bilang saya nggak tahu kenapa Prabowo belum gusur Sigit, karena saya memang nggak tahu. Saya tidak mau sok tahu analisis ini. Saya kenal beliau. Jadi masih ditunggu ya tindakan drastis seorang Prabowo, tindakan nyata untuk mengganti Kapolri ya. Ya, saya sementara saya coba mencari jawaban kenapa Prabowo tidak segera mencopot Listio Sigit. Itu saya belum dapat jawaban. Ya, tapi kalau ditekan ini udah itu analisis lah. Baik, terima kasih Bang TB atas pencerahannya dan wawasan yang lebih luas lagi mengenai konstelasi terkait dengan jabatan Kapolri saat ini. Dan semoga masyarakat dapat lebih memahami lagi. Terima kasih Bang TB atas pencerahannya. Nah, penutup cuman kembali saya ingatkan, ganti Kapolri dengan polisi yang benar, polisi bakal jadi kembali sesuai dengan jati dirinya. Oke, baik, terima kasih. Veritas, Probitas, Justitia.